Hai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pranoto. Saya adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus di Malang. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai narkoba. Apa itu narkoba dan mengapa narkoba itu obat-obatan yang berbahaya? Sebenarnya ya nggak berbahaya juga sih, karena banyak juga jenis narkoba yang dipergunakan dan itu diperbolehkan. Salah satunya yaitu di ilmu kedokteran. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai bahayanya narkoba, efeknya narkoba itu seperti apa, dan narkoba yang paling banyak digunakan oleh orang di Indonesia itu jenisnya apa aja. Oke, yang pertama yaitu narkoba. Narkoba yaitu singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Istilah lain dari narkoba yaitu nafsa, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jika kita melihat riset tahun 2015, di Indonesia itu ada 35 jenis narkoba. 35 jenis narkoba yang beredar di Indonesia, dan itu harganya dari yang paling murah hingga yang paling mahal. Sedangkan riset di dunia itu ada 354 jenis narkoba yang beredar di dunia. Wow. Sedangkan negara yang aktif atau negara yang sering memasok narkoba ke Indonesia yaitu dari Afrika Selatan, dari Cina. Itu Cina yang paling aktif. Oke, jika tadi saya sudah menjelaskan narkoba, sekarang saya menjelaskan narkotika. Apa itu narkotika? Narkotika yaitu obat atau sejenis tanaman atau bukan tanaman, artinya sintetik, yang dapat memberikan penurunan kesadaran, bahkan kita bisa hilang sadar dengan mengkonsumsi salah satu jenis dari narkotika. Selanjutnya yaitu psikotropika. Psikotropika itu sama dengan narkotika, tetapi kalau psikotropika itu lebih ke menyerang sarafnya, bukan ke badannya atau kehilangan kesadarannya. Oke, mungkin sama aja ya, kehilangan kesadaran, tapi lebih ke sarafnya yang bakal kena kalau seorang mengkonsumsi jenis psikotropika. Contoh dari psikotropika yaitu sabu, alkohol itu termasuk psikotropika. Oke, berikut ini adalah jenis narkotika yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tapi tidak semua masyarakat menggunakan narkoba ya. Dan ini merupakan data dari BNN bahwa narkotika yang paling populer dan paling banyak digunakan, yang pertama yaitu marijuana. Kita bahas yang pertama yaitu marijuana. Marijuana itu adalah ganja. Banyak orang yang menyebutnya cimeng, pocong, gele, dan bentuknya itu seperti ini. Ini seperti ganja kalau saya lihat dari internet ya, tapi ini bukan ganja beneran. Marijuana itu yaitu tanaman yang menggambarkan biji, bunga, ranting, daun yang kering. Kalau kita melihat survei dari BNN itu ada 3 tipe orang yang menggunakan, yaitu seorang pekerja, seorang rumah tangga, yang terakhir adalah seorang pelajar. Untuk ganja sendiri itu ada 956.002 orang pekerja di Indonesia menggunakan ganja, mengkonsumsi ganja. Sedangkan untuk seorang pelajar itu hampir mencapai 600.000 orang mengkonsumsi ganja. Pelajar itu ya di dalamnya itu termasuk ada seorang mahasiswa. Sedangkan untuk orang rumah tangga mungkin seperti ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, atau banyak yang lainnya yang jelas dalam lingkup rumah tangga itu hampir mencapai 600.000 orang mengkonsumsi narkoba atau ganja. Banyak dari mereka yang mengkonsumsi barang haram tersebut yaitu digunakan dengan cara dimasukkan ke lintingan rokok. Saya juga nggak tahu caranya, atau mungkin ini digulung-gulung lalu dibuat rokok. I don't know, saya tidak tahu. Jadi mereka tidak semerta-merta hanya merokok, mereka merokok plus sekaligus mengkonsumsi narkoba. What the fuck man. Biasanya efek pendeknya dari mengkonsumsi ganja yaitu kesadarannya berubah, suasana hatinya berubah, daya ingatnya sedikit, atau orangnya bakal cepat berubah. Sebenarnya ya banyak orang juga sih yang tidak mengkonsumsi narkoba tapi dia pelupa. Kalau aku tidak tahu. Dampak panjangnya yaitu halusinasi, gangguan ke bayi kita itu terganggu dan sangat berbahaya. Lalu detak jantungnya itu semakin meningkat dan masih banyak lainnya. Yang jelas ganja ini sangat berbahaya, makanya nggak boleh dikonsumsi, kita buang saja. Oke, untuk yang kedua yaitu sabu atau yang disebut dengan metamfetamin, kristal,
es atau kapur. Ciri-cirinya yaitu putih, tidak berbau, pahit, dan seperti kristal. Apa ini sabu? Tapi saya nggak berani untuk mencobanya. Nanti aja. Dari survei BNN, sabu itu menempati peringkat kedua dari banyaknya orang yang mengkonsumsi narkoba. Yang pertama tadi kan ada ganja. Sabu ini menempati posisi kedua. Dan dari survei BNN, yaitu hampir 500.000 orang pekerja menggunakan sabu. Artinya, dari banyaknya orang di Indonesia, itu hanya 500.000 orang yang mengkonsumsi sabu. Pekerja khususnya. Hanya. Ya nggak hanya, itu banyak dan terlalu banyak. Kalau bisa ya nggak usah mengkonsumsi sabu. Yang kedua yaitu pelajar. Seorang pelajar itu hampir 1.500 orang pelajar mengkonsumsi sabu. Dan sisanya yaitu 100.000 orang tangga menggunakan sabu. Mungkin ada ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, nenek rumah tangga, ada kakek rumah tangga, adik-adik rumah tangga, kakak rumah tangga, atau siapalah yang jelas yang berhubungan dengan rumah tangga atau lingkup kita keluarga itu ada 100.000 orang. Banyak juga. Cara mengkonsumsinya yaitu dimakan, dihisap, atau dimasukkan ke rokok, atau mungkin ini digulung-gulung lalu dibuat rokok. I don't know, selebihnya saya nggak tahu. Dan efek jangka pendeknya yaitu bisa insomnia, hilang kesadaran, sikap terburu-buru. Dan efek jangka panjangnya yaitu kecanduan, agresif, hilang kesadaran, daya ingat pun hilang. Dan yang paling jelas adalah hilang nyawa Anda kalau Anda mengkonsumsinya. Yang ketiga yaitu ekstasi yang sering disebut sebagai ecstasy atau ecstasy atau inex. Pertama ditemukannya ekstasi yaitu dari seorang farmasi di Jerman tahun 1910. Dia menemukannya dan menggunakan ekstasi tersebut untuk menaikkan mood dan diet. Pada tahun 1985 oleh sekelompok orang atau ilmuwan mengenai obat-obatan dari Amerika Serikat, dia menyebutkan bahwa ekstasi itu tidak layak untuk dikonsumsi pribadi karena dapat merusak saraf otak. Ekstasi sendiri yaitu mendapat peringkat ketiga obat-obatan terlarang yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia atau obat-obatan yang populer yang ada di Indonesia yang banyak dikonsumsi oleh banyak orang. Yang pertama yaitu seorang pekerja dari berbagai kalangan profesi dan itu sekitar 300.000 orang memakai atau mengkonsumsi ekstasi tersebut. Dan dari seorang pelajar yaitu mencapai 100.000 orang yang menggunakan ekstasi. Dan dari orang rumah tangga atau lingkup keluarga itu mencapai 150.000 orang. Dan untuk pelajarnya itu di angka 100.000 orang. Yang terakhir yaitu yang keempat yaitu heroin. Oke, jadi menurut saya narkoba itu seperti rokok. Apabila kita mengkonsumsinya 1 kali, 2 kali, ya kita bukan tidak mungkin bakalan terus-terusan mengkonsumsinya. Jadi menurut saya lebih baik kita mencegah daripada mengobati.